Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala yang pada malam hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali. Dan semoga teman-teman dan kita semuanya senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Dikumpulkan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang saleh dan salihah. Sebagai hamba-hamba yang bertauhid, dijauhkan oleh Allah dari kesyirikan, dari perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak pernah Nabi contohkan, tidak pernah Nabi ajarkan, dan tidak pernah Nabi SAW melakukannya sendiri. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali duduk bersama untuk mengkaji sebuah kitab dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu mengatakan cinta, itu tidak hanya sekedar cinta dalam lisan, dalam omongan. Ketika seseorang mengatakan cinta, maka harus ada pembuktian, baik dari ucapan dan juga perbuatan. Ketika antum mengatakan cinta kepada istri, tapi nggak pernah memberi, bisanya minta, nggak bisa memberi, bisanya minta, itu cinta kita sama istri itu bahasa cinta gombal. Gombal itu banyak arti ya. Kalau di lain tempat gombal itu artinya keset. Jadi gombal itu keset. Atau gombal itu dalam daerah yang lain diartikan dengan pakaian. Dan gombal itu dalam bahasa cinta apa ya? Sesuatu yang bohong. Nah, kita semuanya mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kita ketika mencintai Nabi SAW, maka kita harus membuktikannya. Bagaimana ajaran Nabi SAW yang Nabi ajarkan kita pelajari, kita amalkan. Yang tidak Nabi ajarkan, ya kita tinggalkan, jangan melakukan, walaupun kebanyakan orang melakukan. Dan salah satu tanda cinta kepada Nabi SAW adalah kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jadi bukan yang sekedar lisan mengatakan cinta,
tetapi tidak ada pembuktian. Jenggot sunnah Nabi, dan Nabi perintahkan. Ternyata ada orang Muslim yang tidak suka sama jenggot misalkan. Nah, katanya cinta sama Nabi. Nabi perintahkan untuk memelihara jenggot. Kok ada orang yang membenci kepada orang yang berjenggot misalkan. Terbukti nggak? Terbukti. Ya. Ini sedikit contoh, ya. Ketika dibawakan hadisnya, dia mengatakan, ini kan hadis karangan ulama kamu sendiri. Jadi susah. Padahal sudah dikatakan ini hadis Bukhari Muslim. Wah, tidak ada itu kata di Bukhari Muslim. Jadi orang susah, ya. Maka di sini kita ketika mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perlu ada pembuktian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak sifat. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, apa bunyinya? Laqad ja'akum, apa bunyinya? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, suri teladan yang baik bagi kita semuanya. Karena Nabi SAW memiliki banyak sifat. Bahkan disebutkan ada 40, bahkan lebih, itu ada pada diri Nabi. Nabi sebagai orang yang penyabar, Nabi seorang yang pemberani, Nabi punya sifat pemalu, Nabi adalah orang yang berilmu, Nabi adalah orang yang mempunyai sifat amanah, dan banyak sekali sifat-sifat yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ini meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kita mengkaji sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan tahu, oh ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti ini, mengajarkan seperti itu. Ini yang dilarang, ini yang diperintahkan. Kita akan tahu. Dan kalau sudah ada hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh untuk meninggalkannya atau mencaci makinya. Bahkan kita wajib untuk mengamalkannya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin sudah kita selesaikan tentang keutamaan sholat. Maka di sini ada pembagian-pembagian sholat. Ada pembagian-pembagian sholat. Di dalam kitab ini, sholat itu terbagi menjadi 3. Ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah, ada sholat nafilah. Lah Pak Ustadz, bukannya nafilah juga sunnah? Iya. Tapi nafilah di sini maksudnya bukan sunnah yang sholat sunnah yang seperti sholat sunnah rawatib, bukan. Tapi sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat yang dikerjakan tidak berkaitan dengan waktu. Kapan saja boleh dilakukan. Mau siang, mau malam. Ya niatnya sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sunnah-sunnah rawatib seperti qobliyah, ba'diyah, itu terkait dengan waktu. Ketika duhur, ya sebelum duhur, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Kemudian setelah duhur, kemudian setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh, ya itu salat-salat sunnah rawatib. Adapun salat sunnah nafilah, salat sunnah mutlak itu tidak berkaitan dengan waktu. Jadi kapan saja dibolehkan. Ya. Makanya ada orang yang ketika masuk masjid dia sholat berkali-kali. Sudah 2 rakaat, bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat, salam, bangun lagi. Nah, orang yang di sampingnya bingung. Ini orang sholat apa ini? Ya kan? Apa sholat tarawih? Bingung. Mungkin dia sedang mengerjakan sholat sunnah mutlak karena dia ingin mendapatkan banyak pahala. Ya. Nah, di sini disebutkan
Yang pertama adalah sholat wajib. Apa itu sholat wajib? Adapun yang dimaksud dengan sholat wajib adalah sholat yang 5 waktu. Ini sholat wajib 5 waktu: duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan kita insya Allah mengetahui bilangan-bilangan rakaat pada tiap-tiap sholat. Duhur 4 rakaat, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Kalau disengaja dikurangi, sengaja ditambahi, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Tapi kalau tidak disengaja, dia ragu-ragu sehingga kurang sholatnya, atau dia ternyata lupa harus at-tahiyat terakhir, ternyata bangun, berdiri, menambah rakaat, tidak disengaja, maka dia melanjutkan sholatnya, tidak batal. Ya. Jadi kalau antum misalkan sholat maghrib sudah 3 rakaat, misalkan sujud, harusnya at-tahiyat terakhir, kok tiba-tiba bangun sudah berdiri tegak, maka tidak boleh turun lagi. Tidak boleh turun lagi karena sudah berdiri tegak, maka lanjutkan. Tapi 4 rakaat ya tidak apa-apa. Nanti setelah salam dia sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Atau ragu-ragu, misalkan saya sholat duhur dapat 3 apa dapat 4 ya, sambil baca Al-Fatihah sambil ingat-ingat. Ya kan gitu kan, antum kan baca Al-Fatihah sambil ingat-ingat, ya kan? Ya aduh sampai selesai nggak ketemu, udah berapa rakaat, ya kan? Sudah sampai surat Al-Ikhlas selesai juga belum ketemu juga nih, ya kan? Nah, yang kita yakini itu berapa rakaat? Yang kita yakini berapa rakaat? Kalau yakin ini baru 2, maka tambahi 1, bangun lagi. Kalau ini saya yakin kayaknya 3, ya sudah 3. Karena keraguan ini, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau antum misalkan sholat, kemudian ragu-ragu dapat berapa rakaat, sambil ingat-ingat ketemu, nah tidak usah sujud sahwi lagi karena sudah ketemu. Ya, ingat-ingat. Tapi jangan sampai ingatannya hilang, ya. Ingat-ingat. Ya. Ini cuma 5. Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, ya, itu dalam waktu semalam. Kemudian Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian di langit yang ke-7, setelah itu Nabi SAW ditinggal oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Di sana Nabi diperintahkan sholat berapa kali? 40. Kuat gak? Enggak kuat. Sudah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi sholat 40 kali sehari semalam. Kemudian turun bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu? Apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Saya diperintahkan sholat sehari semalam 40 kali. Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan sanggup untuk sholat 40 kali sehari semalam. Akhirnya naik kembali, dikurang lagi 10, turun lagi, ketemu sama Nabi Musa. Begitu dialognya sama. Apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Allah perintahkan aku supaya sholat 30 kali sehari semalam. Umatmu tidak akan sanggup. Nabi Musa berbagi pengalaman, ya, berbagi pengalaman. Karena Nabi Musa itu kaumnya adalah orang yang paling banyak ibadahnya. Sampai Allah tetapkan 5 kali. 5 kali pun Nabi Musa perintahkan kepada Nabi SAW untuk naik kembali, minta diringankan lagi. Waduh, diskonnya udah nggak karu-karuan ini, ya. Udah banyak ini. Ketika itu Nabi SAW udah merasa malu, sudah banyak dikurangi. Ternyata hanya 5 waktu ini juga orang Muslim tidak mau mengerjakan, apalagi 40 kali.
Yang 5 kali aja berat. Betul apa benar? 5 kali saja masih berat. Apalagi kalau di zaman Nabi Musa sana. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan ini sangat penting tentang masalah salat, ya. Ya, semoga orang yang nggak pernah salat dengar, ya. Begitu pentingnya masalah salat. Sampai terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala masalah salat. Ini salat yang wajib. Adapun salat sunnah itu banyak sekali, ya. Ada salat sunnah tahajud, ada salat sunnah duha, ada salat sunnah witir, ada salat sunnah istikharah, ada salat sunnah mutlak, ada salat sunnah apa lagi? Rawatib, ya, banyak sekali. Yang diwajibkan cuma 5. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini dinilai dengan hadis yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibadi man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu." Allah telah mewajibkan salat yang 5 waktu kepada hamba-hambanya. Karena semua manusia ini adalah hamba Allah. Betul enggak? Mau yang mukmin, maupun yang muslim ataupun yang kafir, pada hakikatnya dia adalah hamba Allah. Apa buktinya? Allah panggil di dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Ya, di sini menggunakan kata-kata annas, manusia. Menggunakan kata-kata annas, manusia. Wahai manusia, beribadah kepada Rabb kalian, Tuhan kalian. Karena Tuhan yang manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh beribadah. Ya. Allah menggunakan kata-kata annas, bukan ya ayyuhal mu'minuna, ya, atau muslimuna, tapi Allah memanggil ya ayyuhan nas. Jadi annas itu bentuk jamak dari al-insan. Kalau al-insan itu satu manusia. Kalau annas banyak manusia. Ini kalau dalam ilmu nahwu namanya jamak taksir. Ya, dia terpecah dari mufradnya, dari tunggalnya. Gak usah bahas itu ya, mumet ya. Tapi yang sudah belajar insya Allah. Allah telah mewajibkan sholat yang 5 waktu kepada hamba-hambanya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata bihinna." Dan barang siapa yang menunaikannya. Menunaikan apa? Sholat. Dengan tidak mengabaikan sesuatu pun darinya karena menyepelekan hak-haknya, maka dia mendapatkan sebuah janji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya di sini? An yudkhilahul jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Berarti orang-orang yang tidak sholat, dia tidak ingin masuk surga. Orang-orang yang dia sholat, tidak menyembelihkan hak-haknya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan Nabi menyebutkan di sini, dan barang siapa yang tidak menunaikannya, tidak menunaikan sholat, niscaya dia tidak mendapatkan sebuah janji di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keputusannya itu diserahkan kepada Allah. Apakah Allah akan mengazabnya ataukah Allah akan mengampuninya? Jadi itu masyiatullah tahta bi masyiatillah.
di bawah kehendak Allah. Apakah Allah akan mengampuninya atau akan mengadabnya? Tapi kita takutlah ketika meninggalkan sholat, takut di kemungkinan besar Allah akan mengadab kita karena sudah menyepelekan masalah sholat. Apalagi ada orang yang dari kecil sampai meninggal tidak pernah melaksanakan sholat satu pun. Ada nggak Pak? Ada. Dari kecil sampai sudah nikah, sudah punya cucu, sudah tua, sakit-sakitan, mati. ya, tidak pernah sholat. Maka orang seperti ini selama hidupnya tidak mengerjakan sholat, maka ketika meninggal jenazahnya tidak usah disolatkan. Enak banget, semasa hidup nggak sholat, udah mati meninggal disolatkan. Ya, ternyata ada orang-orang seperti itu ya. Dari kecil sampai meninggal tidak pernah sholat. Sholat id ya tidak, ya kan? Tapi kadang-kadang sholat tarawihnya, ya Pak, sholat tarawihnya kenceng. Tapi ketika pas tidak bisa sholat tarawih, besoknya nyesel. Aduh, saya semalam nggak bisa sholat tarawih. Tapi subuh nggak sholat, nyesel nggak? Enggak, tenang-tenang saja. Iya, sholat subuh ditinggal, tenang-tenang saja. Sholat tarawih ditinggal, nyesel. Ya, kebalik ya. Dan sholat tarawih itu ya setiap kali 4 rakaat kita melakukannya maka disunahkan untuk apa? Istirahat. Karena ada orang yang sholat tarawih tidak istirahat. Orang yang pada bangun dia istirahat sendirian. Ada nggak? Ada. Ya dulu saya masih kecil itu seperti itu, ikut-ikutan. Baik istirahat duluan. Ya ikut sholat 2 rakaat. Ya. Makanya kenapa tarawih itu dinamakan sholat tarawih, karena setiap 4 rakaat yang kita lakukan kita disunahkan untuk istirahat. Ya pijat-pijat lutut, ya pijat-pijat kaki, mungkin imamnya juga haus dan sebagainya. Nah ini bagi orang yang tidak menunaikan sholat itu berada pada kehendak Allah. Apakah Allah akan menyiksanya ataukah Allah akan mengampuninya? Dan kita takut kalau sekiranya Allah itu tidak mengampuni dan Allah akan mengadabnya. Ya. Ya kita akan lanjutkan setelah salat isya insyaallah. Ini salat wajib sudah selesai. Kita akan bahas yang salat sunnah dan salat nafilah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu salat sunnah. Salat sunnah ini juga memiliki keutamaan-keutamaan. Sebagaimana salat sunnah rawatib itu ada keutamaannya tersendiri. Apalagi salat sunnah rawatib yang dilakukan di waktu subuh. Ya. Apa pahalanya? Khairun minad dunya wa ma fiha. Mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya kita lihat dunia ini masya Allah ya, dengan berbagai keindahannya, emasnya berapa, ya kan? Berapa ton emasnya? Gak tahu kita ya. Bumi aja kita nggak tahu berapa nih beratnya, ya. Dan juga di atasnya kemewahan-kemewahan, gedung-gedung yang tinggi, yang mewah,
kendaraan, dari mulai yang lambat, sedang, cepat, ya. Tetapi itu tidak ada apa-apanya dengan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairan minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat salat sunnah fajar qabla subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, jadi kalau kita iri dengan orang yang terkaya di dunia, tidak ada yang menandingi, maka itu tidak ada apa-apanya. Sekelas Qarun nggak ada apa-apanya. Sekelas Fir'aun nggak ada apa-apanya. Sekelas siapa lagi? Ada seorang kafir yang katanya paling kaya. Siapa namanya? Saya lupa. Siapa? Iyalah, gitulah. Tidak ada apa-apanya. Kita tidak usah ngiri. Kalau dalam masalah akhirat, maka kita bersemangat berlomba-lomba. Ya. Tapi masalah dunia kita zuhud. Ya. Zuhud di sini bukan berarti nggak boleh kaya. Bukan berarti tidak dibolehkan berpakaian bagus. So di sini tidak terlarang untuk memakai sandal yang bagus. Kan kita kan zuhud itu kan bisa pakai compang-camping, ya kan. Rumahnya gubuk misalkan gitu. Nggak pakai sandal, itu zuhud katanya. Pengertian zuhud bukan seperti itu. Zuhud itu tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Dia qanaah dengan apa yang ada. Ya. Di sini yang kedua salat sunnah. Adapun salat sunnah yang dimaksud di sini adalah yang pertama salat witir. Salat witir ini dikerjakan kapan? Siang, malam, pagi, sore? Malam. Kapan dikerjakannya? Setelah salat Isya. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ya. Kalau Nabi misalkan merasa nanti tidak bangun di waktu malam ke sholat witir, maka Nabi mengerjakan witirnya itu di awal malam. Paling minimal 1 rakaat. Gampang sekali ya. 1 rakaat. Gak usah banyak-banyak. Gak usah sampai 11. Gak usah sampai 5. 1 aja. Tapi wong dasare males. Males wudu. Males ngerjakan, ya akhirnya ditinggalkan. Padahal cuma 1. Ya. Yang sholat witir dikerjakan di waktu malam, setelah Isya dan sebelum subuh, itu waktunya. Jadi nggak ada witir dikerjakan setelah subuh atau jam 1, jam 10 siang, tidak. Witir itu hanya dikerjakan di malam hari dan bilangannya ganjil. Mau 1, mau 3, ya boleh. Kemudian salat sunnah yang dimaksud di sini adalah salat sunnah subuh. Tadi ya sudah kita sebutkan salat sunnah subuh. Seseorang kalau dia belum sempat mengerjakan salat sunnah subuh, maka dia boleh mengerjakannya setelah salat wajib, setelah salat subuh. Ini berdasarkan sebuah hadis sahabat yang mengerjakan sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Jadi sahabat ini ketika dia berjamaah, imam sudah selesai salam, ya semua sudah salam, selesai berjamaah, dia bangkit kembali. Dia bangkit kembali ingin melaksanakan sholat qabliyah subuh. Maka Nabi SAW mengatakan, sholat apa? Sholat apa? Tadi saya belum sempat sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar, maka saya melaksanakannya. Kemudian Nabi SAW diam. Nah di sini di dalam ilmu hadis, diamnya Nabi itu berarti menyetujui perbuatan tersebut. Namanya iqrar. Ya, ya, menyetujui. Kalau Nabi tidak menyetujui, Nabi akan bilang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau kita gimana? Enggak sholat qabliyah subuh, setelah sholat subuh gimana?
nggak bakalan sholat sunnah ya. Udah, yang penting sholat subuh selesai, zikir, terus pulang, ya buka warung ya. Pergi ke pasar, belanja. Kemudian sholat sunnah di sini juga sholat sunnah 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, sholat 2 hari raya. Kemudian sholat gerhana. Berarti sholat sunnah ini banyak sekali. Sholat gerhana, mau sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Alhamdulillah di sini sudah pernah mengerjakan. Kalau tidak salah gerhana bulan ya, gerhana bulan. Pas kajian lagi, kalau tidak salah. Hah? Sama matahari pernah di sini. Ya, memang disunahkan untuk membaca panjang. Tapi kadang dia zamannya juga sih. Ada yang tidak kuat berdiri lama, ya kan? Sampai kakinya gemetaran, misalkan. Ya paling Al-Ghasyiyah, Sabihis atau Abasa. Ya. Coba kalau Al-Baqarah setengah juz. Waduh. Sob yang di belakang bubar. Sob belakang bubar. Tadinya 10 loh, Kak, tinggal 5 ya. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan sholat gerhana yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Dan juga di sini sholat istisqa. Nah, ini juga banyak, bahkan setiap tahun sering dilakukan. Sholat dengan meminta hujan. Karena kemarau yang panjang, dia mengerjakan sholat istisqa, mengumpulkan orang-orang di lapangan, kemudian diimami dengan 1 orang. Pembahasan sholat istisqa ini ada tersendiri, ya. Nanti pembahasannya ada tersendiri. Dan tentunya ketika sholat istisqa, manusia-manusia itu dia harus banyak-banyak istighfar, bertobat. Mungkin dengan sebab dosa dia, Allah berikan kemarau yang panjang. Kemarau yang panjang itu pernah terjadi di mana yang paling panjang? Ya, saya tanya, pernah terjadi kemarau yang panjang itu di mana? Hah? Saya tanya di mana? Di zaman Nabi Yusuf. Jauh Pak Ustadz, ya. Itu kemarau yang paling panjang. Jadi ketika raja itu bermimpi, ya kan, ada sapi gemuk kalau nggak salah ya, memakan sapi yang kurus, dan juga bunga yang layu, ya. Kemudian Nabi SAW menafsirkan Mesir ini akan mengalami 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa paceklik. Jadi pertama subur dulu, dan Nabi Yusuf memberikan solusi, ya. Ketika masa subur itu, gandum-gandum itu jangan dikupas, tapi taruh di mana? Di lumbung-lumbung, ya, di lumbung-lumbung, ya. Masya Allah, ini kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kemarau yang paling panjang di Mesir yang pernah terjadi di zaman Nabi Yusuf. 7 tahun masa subur, 7 tahun masa kemarau, ya. Di sini baru berapa bulan aja sudah. Waduh, gimana kalau 1 tahun, Pak? Ya, udah sholat istisqa Pak Ustadz, tapi kok belum turun-turun hujan terus ini. Malah yang hujannya itu dari air mata ini, ya kan? Ya, manusia banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah, ya. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masjid diramaikan kembali sholat 5 waktu, baca Quran, ya, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian maksiat dihilangkan. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf itu ayatnya kalau nggak salah 97 ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh
Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi dua. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, kami akan bukakan bagi mereka barakatin, keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Jadi kalau mendapatkan keberkahan itu, ya beriman dan bertakwa. Bukan banyaknya menyembahkan sesembahan, ya penyembelihan yang besar, bukan. Untuk penghuni-penghuni yang bisa mendatangkan, katanya keyakinan bisa menurunkan hujan, ya. Tapi kalau orangnya kampungnya banyak yang meninggalkan sholat, judinya ya lancar, kemudian apalagi minuman kerasnya ya lancar, perzinahan di mana-mana, ketika menimbang ya dikurangi, ya kan? Gimana akan mendapatkan keberkahan? Al-Quran ada nggak pernah dibaca, gimana membaca, tidak bisa baca, ya. Maka ini penyebab-penyebab tidak akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua ini, beriman dan bertakwa, Allah akan berikan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Kemudian di sini salat sunnah yang lain yang semuanya termasuk salat sunnah, hukumnya muakkadah. Muakkadah itu sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Itu muakkadah. Sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kemudian juga salat sunnah yang lainnya seperti salat sunnah tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, kita mendirikan salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya. Jadi salat tahiyah itu hanya ada ketika orang masuk masjid. Bukan orang masuk rumah tahiyatul bait, nggak ada. Masuk rumah tahiyatul bait, nggak ada. Ya. Salat apa kamu kok tiba-tiba masuk rumah salat? Salat tahiyatul bait. Ya. Baitun itu kan artinya rumah. Kemudian di sini salat sunnah rawatib. Salat rawatib yang tadi berjumlah bisa 10, bisa 12, ya. Kalau salat duhurnya sebelum salat duhur, salat sunnah sebelum duhurnya itu dikerjakan 4 rakaat, maka salat sunnah rawatibnya ada berjumlah 12 rakaat. Kalau salat sunnah qabliyah duhurnya cuma dikerjakan 2 rakaat, maka semuanya total 10 rakaat. Jadi kalau misalkan duhur, sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2, setelah isya 2, setelah subuh 2, 12. Kalau duhurnya itu cuma 2, setelah sunnah qabliyahnya, maka sebelum duhur 2, setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2, maka 10. Maka ini adalah dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menjaga salat sunnah, ya rawatib 10, dalam hadis yang lain 10, dalam hadis yang lain 12, ya, menjaga, maka Allah akan bikinkan bagi dia rumah di surga, istana di surga. Gampang apa berat ini? Gampang Pak ya? Gampang, insya Allah. Gampang diucapkan, berat dilakukan. Ya. Nanti setelah sholat zikir, aduh ada keperluan, nggak jadi sholat sunnah, ya kan? Ada janji. Tadi kok nelpon ketika sedang sholat, getar-getar, misalkan. Apalagi sholat syuruk atau isyraq, ya. Sholat dikerjakan, orang berjamaah di masjid setelah subuh. Setelah sholat subuh dia tetap di masjid, dia zikir, baca Quran, berdoa sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat isyraq atau sholat syuruk. Maka pahalanya kata Rasulullah SAW, dia seperti melaksanakan ibadah haji, umrah dan haji sempurna. Artinya pahalanya itu seperti pahala umrah dan haji sempurna. Nabi menyebutkan sampai 3 kali sempurnanya.
Berat apa enggak? Gampang kalau bulan Ramadan. Tapi kalau selain bulan Ramadan ya berat. Ya kan? Iya. Kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu. Ini dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Sholat 2 rakaat setelah wudu. Kemudian sholat duha. Ya, sholat duha ketika matahari sudah meninggi. Kemudian sholat tarawih dilaksanakan di bulan Ramadan setelah sholat isya. Kemudian sholat malam. Jadi ada tarawih, ada sholat malam. Ya, tarawih itu juga bagian dari sholat malam. Ada yang membedakan antara tarawih dengan sholat malam, tapi kita nggak baca sejauh itu. Yang keseluruhannya termasuk sholat sunnah ghairu muakkadah. Artinya tadi sholat sunnah tahiyyatul masjid, sholat sunnah rawatib, ya, sholat 2 rakaat setelah wudu, sholat duha, itu ghairu muakkadah, ya, yang tidak ditekankan sekali untuk dilakukan. Ini yang kedua tentang sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, sholat nafilah. Ingat ya, nafilah. Ada yang dimaksud dengan sholat nafilah adalah sholat sunnah selain sholat sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Jadi sholat nafilah ini selain sholat sunnah yang disebutkan tadi yang di atas. Selain itu, bukan muakkadah dan juga ghairu muakkadah. Bukan sholat sunnah muakkadah atau ghairu muakkadah. Di sini sebutkan yaitu sholat sunnah mutlak, baik yang dilakukan pada malam hari maupun pada siang hari. Silakan mau kerjakan di rumah atau kerjakan di masjid, kerjakan di musola, ya, di langgar, ya. Langgarkan nama lain dari ya musola, ya, maka boleh dilakukan. Ya. Sampai di sini pembahasan kita tentang pembagian sholat. Insya Allah kami akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan enggak? Dari ibu ada pertanyaan enggak? Ada yang kurang jelas? Kalau nggak ada bikin hati saya senang ini. Ya kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga menambah ilmu, menambah iman, dan menambah amal kita untuk menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat. Dan semoga dengan langkahnya kita menuntut ilmu ini menjadikan Allah mudahkan kita di dalam langkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap langkah yang kita langkahkan, kendaraan bensin yang kita keluarkan itu menjadi ladang pahala dan sebagai sedekah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuju untuk menuntut ilmu agama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaq wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.